Ayo, ayo, ayo Malaysiaku. Hari ini kita mesti menang. Yel-yel, yo ayo, yang sudah lama menjadi salah satu ikon dukungan supporter Indonesia untuk Timnas Garuda, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di TikTok. Hal ini terjadi setelah sebuah video viral menunjukkan supporter Malaysia menyanyikan yel-yel dengan lirik serupa. Meskipun dengan sedikit perubahan irama, video tersebut menunjukkan supporter Malaysia meneriakkan nyanyian penuh semangat di sebuah stadion. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini langsung menarik perhatian karena yel-yel, yo ayo, dianggap sebagai bagian dari identitas supporter Indonesia. Setelah video itu tersebar luas, banyak netizen Indonesia yang berkomentar di unggahan tersebut. Sebagian besar menegaskan bahwa yel-yel tersebut adalah milik supporter Indonesia dan memperingatkan agar tidak diklaim sebagai milik Malaysia. Beberapa komentar menuliskan, ini lagu khas supporter Indonesia, jangan sampai diakui seperti kasus budaya lain. Yel-yel ini identitas Garuda supporter, supporter Malaysia bisa pakai tapi jangan sampai ngaku-ngaku. Mereka mulai meniru, tapi semangat kita tetap beda. Namun, ada juga yang mengambil sisi positif, mengatakan bahwa ini menunjukkan pengaruh besar supporter Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Beberapa netizen bahkan menilai bahwa fenomena ini bisa menjadi bukti bahwa budaya yel-yel Indonesia begitu kuat hingga menjadi inspirasi bagi negara lain. Beberapa supporter Malaysia pun memberikan klarifikasi di kolom komentar. Mereka mengakui bahwa yel-yel tersebut memang terinspirasi dari supporter Indonesia, namun tidak bermaksud untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Meski demikian, ketegangan kecil tetap terjadi di antara kedua kelompok pendukung, terutama mengingat rivalitas lama antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Di Asia Tenggara, banyak tradisi yel-yel dan chant antar supporter yang saling menginspirasi satu sama lain. Namun, kasus seperti ini menjadi sensitif karena menyangkut kebanggaan dan identitas nasional. Bagi supporter Indonesia, yel-yel, yo ayo, adalah bagian dari warisan dukungan yang tidak bisa begitu saja diambil oleh pihak lain. Melihat situasi ini, para supporter Indonesia berharap agar yel-yel ini tidak diakui secara sepihak oleh pihak lain. Mereka menegaskan bahwa menggunakan yel-yel sebagai bentuk inspirasi tidak masalah, asalkan ada penghargaan dan pengakuan terhadap asal-usulnya. Para supporter juga menyerukan agar momen seperti ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kreativitas dan ciri khas budaya supporter di masing-masing negara. Yel-yel, yo ayo, adalah salah satu bentuk ekspresi khas dari supporter sepak bola Indonesia yang telah menjadi simbol dukungan luar biasa untuk Timnas Garuda. Liriknya yang berbunyi, yo ayo, ayo Indonesia, ku ingin kita harus menang. Tidak hanya sederhana tetapi juga penuh makna. Yel-yel ini menjadi bagian tak terpisahkan dari atmosfer pertandingan yang selalu membara, baik di stadion nasional seperti Gelora Bung Karno maupun stadion-stadion lain di seluruh penjuru negeri. Yel-yel ini sudah dikenal sejak lama di kalangan supporter Indonesia. Meski tidak diketahui pasti siapa yang pertama kali menciptakannya, irama dan liriknya sangat mudah diingat, sehingga cepat menyebar dan menjadi lagu wajib di tribun. Liriknya mencerminkan harapan besar masyarakat Indonesia agar timnas selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kata-kata seperti, ku ingin kita harus menang, mencerminkan keinginan kuat akan kemenangan sebagai bentuk kebanggaan bangsa. Bagi supporter, yel-yel ini bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga doa, semangat, dan motivasi yang mereka tujukan untuk para pemain. Mereka percaya bahwa energi yang mereka kirimkan dari tribun bisa memengaruhi mental dan performa tim di lapangan. Yel-yel ini biasanya dinyanyikan dalam beberapa situasi penting di pertandingan. 1. Sebelum kick-off, yel-yel mulai dinyanyikan saat pemain memasuki lapangan untuk pemanasan. Dengan suara serempak dari ribuan supporter, atmosfer stadion langsung terasa membara. Ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pemain bahwa mereka tidak sendirian, ada ribuan bahkan jutaan pendukung yang siap memberi dukungan. 2. Saat tim membutuhkan motivasi. Ketika tim sedang menghadapi situasi sulit, seperti tertinggal skor atau menghadapi tekanan lawan, yel-yel ini akan dinyanyikan dengan lebih lantang dan intens.
Irama yang terus diulang-ulang diiringi dengan tabuhan drum dan tepukan tangan membuat suasana semakin menggugah semangat. 3. Ketika mendekati akhir pertandingan. Jika pertandingan sedang berjalan sengit, terutama di menit-menit akhir, yel-yel ini kerap digunakan sebagai penguat moral agar pemain tidak menyerah dan terus berjuang hingga peluit terakhir berbunyi. 4. Saat selebrasi. Ketika timnas berhasil mencetak gol atau memenangkan pertandingan, yel-yel ini akan diiringi dengan kibaran bendera merah putih, koreografi tribun, dan sorakan penuh kebahagiaan. Ketika yel-yel ini dinyanyikan, suasana stadion menjadi sangat magis. Ribuan supporter dari berbagai kelompok, seperti Garuda Supporters, Ultras Garuda, hingga fans klub lokal yang datang untuk mendukung timnas, bersatu dalam satu suara. Dengan koreografi seperti Wave Tribun, tabuhan drum yang kompak, dan kibaran spanduk raksasa, seluruh stadion berubah menjadi lautan energi positif. Tidak jarang, momen ini juga ditangkap oleh kamera televisi dan menjadi viral di media sosial. Bahkan, beberapa pemain mengaku bahwa nyanyian ini memberikan motivasi tambahan. Mereka merasa mendapatkan kekuatan baru saat mendengar yel-yel ini menggema di stadion. Yel-yel ini tidak hanya memperkuat dukungan kepada timnas, tetapi juga menyatukan para supporter. Dalam sepak bola Indonesia yang seringkali memiliki rivalitas kuat antar klub, momen seperti mendukung timnas menjadi ajang persatuan. Semua melupakan rivalitas klub masing-masing dan bersatu untuk satu tujuan, mendukung Garuda. Bagi masyarakat Indonesia, yel-yel ini juga menjadi bagian dari identitas budaya sepak bola. Bukan hanya di stadion, yel-yel ini sering dinyanyikan oleh masyarakat di berbagai acara nonton bareng, nobar, di media sosial, bahkan di berbagai konten kreator sebagai bentuk dukungan kreatif untuk timnas. Yel-yel, yo ayo, adalah lebih dari sekadar lagu. Ini adalah simbol persatuan, harapan, dan semangat bangsa Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh sepak bola nasional, yel-yel ini menjadi pengingat bahwa masyarakat selalu ada di belakang timnas, mendukung mereka dalam kemenangan maupun kekalahan. Bagi para pemain, nyanyian ini menjadi pengingat bahwa mereka bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Bagi supporter, yel-yel ini adalah cara mereka menunjukkan cinta dan dukungan kepada tim Garuda yang mereka banggakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kangen, nonton ulang aja ya, tapi jangan kebanyakan, nanti kuota habis gara-gara saya. Kalau kalian suka videonya, like dan subscribe. Kalau nggak suka, ya sudah, aku tetap upload kok minggu depan, hehehe.